Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa kembali nih dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang seni tari dalam bab gerak dan makna pada permainan tradisional dengan subbab materi permainan engklek. Siapa nih adik-adik Sobat Eksis yang pernah bermain permainan engklek? Atau jangan-jangan adik-adik Sobat Eksis belum pernah dengar nama permainan engklek itu? Jadi gini nih, permainan engklek adalah permainan melompat-lompat dengan satu kaki pada bidang datar. Kak Ella kasih tahu ilustrasinya ya. Jadi begini permainan engklek itu. Permainan engklek selain asyik untuk dimainkan, juga bisa menjadi inspirasi gerak pada tari loh. Kalian penasaran kan bagaimana inspirasi gerak pada tari menggunakan permainan engklek itu? Kalian simak video ini sampai selesai ya. Permainan engklek merupakan salah satu permainan tradisional yang dilakukan dengan melompat-lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan ini terkenal dengan nama yang berbagai macam di berbagai daerah loh. Seperti di daerah Betawi, permainan ini terkenal dengan nama Dampu Bulan. Sedangkan di daerah Sunda, permainan engklek ini terkenal dengan nama Manda. Kalian penasaran nggak dengan sejarah asal-usul permainan engklek ini? Permainan engklek ini diduga berasal dari Belanda dan menyebar ke Indonesia pada zaman penjajahan. Permainan ini diduga berasal dari permainan Zondag Mandag yang berasal dari buku Scotch Hop atau hopscotch yang artinya menggores atau melompat. Alat-alat yang digunakan pada permainan engklek sangat sederhana loh adik-adik. Kalian bisa menggunakan gacuk atau beti atau pecahan genting. Gacuk yang digunakan harus berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya saat bermain. Hal ini agar gacuk tidak tertukar saat bermain. Gacuk juga bisa berasal dari potongan batu atau potongan gerabah loh adik-adik. Selain gacuk, kita juga harus membuat pola lintasan yang digambar di atas tanah menggunakan potongan genting atau kapur. Ada beberapa pola lintasan yang bisa kita buat loh, seperti pola bolang-baling, pola gunung, dan pola pesawat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pola lintasan permainan engklek. Adik-adik Sobat Eksis, dalam permainan engklek terdapat beberapa aturan yang harus kita patuhi, seperti saat melompat dan melempar gacuk yang tidak boleh keluar dari pola lintasannya. Karena permainan engklek ini bisa kita jadikan inspirasi dalam gerak tari, ada beberapa gerak dasar dalam permainan engklek itu. Yuk kita pelajari beberapa gerak dasar dari permainan engklek. Yang pertama yaitu motif gerak melempar gacuk. Melempar gacuk merupakan salah satu motif gerakan dalam permainan engklek. Gerakan ini adalah melakukan lempar gacuk ke dalam lintasan pola. Melempar gacuk tidak boleh keluar dari garis polanya. Yang kedua yaitu motif gerak tengkak dan brok. Cara melakukan gerakan ini adalah melompat dengan mengangkat satu kaki, baik kaki kanan ataupun kaki kiri dengan bergantian. Setelah itu, meletakkan dua kaki secara bersamaan setelah melakukan gerak melompat dengan satu kaki. Nah, tadi kita sudah mempelajari beberapa gerak dasar dalam permainan engklek. Tetapi saat kita ingin menunjukkan atau menampilkan tari, tidak semerta-merta kita hanya mempelajari gerak dasarnya saja adik-adik. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Apa saja ya persiapan dalam menunjukkan atau menampilkan tari itu? Langkah persiapan dalam penyusunan karya tari dari permainan engklek. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema tari adalah gagasan, pokok pikiran, dan juga ide dasar penciptaan suatu tarian. Tema tari akan menentukan isi dari tarian, bagaimana keseluruhan gerak tarinya, busana yang dikenakannya, dan jenis musik yang mengiringinya.
tema tari akan dikomunikasikan kepada penonton melalui keseluruhan tarian. Yang kedua, memberikan judul. Judul diberikan sesuai dengan tema dan isi tari. Yang ketiga yaitu mengeksplorasi gerakan. Menentukan gerakan tari berdasarkan pencarian gerak tari dari proses berpikir sehingga membentuk ragam gerak merupakan pengertian dari eksplorasi gerakan. Yang keempat yaitu menyusun gerakan hingga menjadi gerakan yang runtut. Lalu yang kelima, menentukan pola lantai. Yang keenam, menentukan konsep musik pengiring. Yang ketujuh, menentukan tata rias, tata busana, dan properti. Yang kedelapan, menyiapkan setting panggung dan tata lampu. Dan yang terakhir, membuat dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari adalah unsur utama dalam tari yang terdiri dari level, volume, arah hadap, lintasan pola lantai, waktu, dan tenaga sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Adik-adik, karena dalam menampilkan tari kita tidak hanya menampilkan gerak dasarnya saja, yuk sekarang kita belajar bersama mengembangkan gerak bermakna dari tari yang berinspirasi dari permainan tradisional engklek itu. Nah, itulah tadi materi tentang gerak dan makna pada permainan tradisional engklek. Pesan dari Kak Ella, yuk kita sama-sama melestarikan permainan engklek dengan bermain engklek dan menjadikan engklek sebagai inspirasi gerak tari. Karena dari permainan engklek kita bisa mendapatkan banyak nilai seperti nilai kesabaran dan ketelitian. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.